Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Ayulandari. Saya dari Prodi FAI semester 5. Saya melakukan tag video ini sebagai penyelesaian tugas UTS selaku dari mata kuliah Babak Syarif MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil tugas UTS Filsafat Islam ini bagian nomor 2 selaku Pak Syarif MPDI. Saya izin menyelesaikan tugas UTS yang beliau berikan. Soal yang pertama adalah jelaskan bagaimana Anda membuktikan keberadaan Tuhan secara filosofi. Bahwa jika filosofi itu sendiri tentang sebuah pengalaman manusia, hal yang ada dalam filosofi memuat sesuatu hal yang digunakan untuk membangun teori mengenai manusia serta dijadikan sebagai landasan keyakinan. Kemudian langsung akan saya jawab. Yang pertama adalah tentang suara hati. Jika perihal suara hati, manusia yang awalnya mulanya ingin seperti melakukan sesuatu berupa kejahatan, tapi seolah-olah kita ada yang membisikkan di dalam hati kita agar kita tidak akan melakukan kejahatan itu. Dan pastinya semua manusia pernah mengalami hal seperti itu, seperti bisikan suara hati yang saya ucapkan tadi, bahwa memang merupakan sebuah pengalaman manusia dan akan menjadikan sebuah keyakinan bahwa memang dengan kita mengetahui adanya suara hati, memang benar Tuhan memiliki sebuah keberadaan meskipun tidak bisa diketahui oleh manusia tersebut di mana keberadaan Tuhan ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu tentang keteraturan semesta alam. Bahwa alam semesta ini semua teratur dengan baik, seperti contoh halnya mesin. Jika mesin tersebut ada yang mengatur, maka semua pengelolaan dalam mesin tersebut akan berjalan dengan baik. Kemudian pula seperti halnya membicarakan tentang adanya tumbuhan di dunia ini, seperti rumput yang nantinya akan dimakan oleh hewan, dan hewan tersebut tidak akan terjadi kelaparan karena telah memakan sebuah rumput tersebut. Seperti halnya rumput tersebut dimakan oleh seekor kambing. Bukan hanya itu saja, seperti di dunia ini adalah ada seorang guru, kemudian guru tersebut memiliki tugas untuk membantu, kemudian mencerdaskan siswanya, membimbing. Semua itu tersebut akan diberikan kepada muridnya. Bisa dikatakan sebagai pengajar pembimbing dari ilmu guru tersebut yang akan diberikan kepada murid. Jadi segala sesuatu pasti teratur dan tertata dengan rapi. Semua adalah perilaku serta tindakan dari Tuhan. Jika tidak ada Tuhan, siapakah yang bisa melakukan hal tersebut? Yang ketiga adalah Tuhan Maha Sempurna. Kita semua umat manusia mengetahui bahwa memang Tuhan adalah Maha Sempurna. Jadi dari kata sempurna, maka Tuhan pastilah ada keberadaannya. Melihat sangat simpel dari kata pembuktian bahwa Tuhan ada keberadaannya, merupakan hal yang termasuk dalam ide tentang kemahasempurnaan. Dalam tiga hal tersebut yang sudah saya sebutkan merupakan termasuk hal pembuktian tentang keberadaan Tuhan secara filosof. Kemudian lanjut, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Yaitu tentang mengapa Tuhan tak dapat dibuktikan keberadaannya dengan metode empiris. Karena jika kita mengambil sebuah keputusan dalam mempercayai Tuhan, bahkan mencari pembuktian serta keberadaan Tuhan dengan metode empiris, maka apa yang dicari tidak akan mampu menghasilkan apapun. Karena dalam metode empiris, Tuhan tidak dapat dilihat, kemudian bahkan tidak dapat diraba ataupun disentuh oleh indera manusia. Kalau membicarakan metode empiris tentang Tuhan, bahwa manusia yang telah meyakini, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, maka manusia tersebut yang hanya bisa meyakini padanya tanpa melihat dari segi metode empiris. Maka dari itulah, jika kita membicarakan tentang Tuhan, bahkan mencari keberadaannya, kita tidak bisa melakukannya dengan metode empiris. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan
jika membicarakan tentang Tuhan yang tidak bisa diraba maupun dilihat, ada sifat yang menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan yang telah mewakilkan dari sebuah kata bahwa Tuhan tidak bisa diraba maupun dilihat, bahwa sifat tersebut adalah wujud, adalah gambaran arti yang mengartikan dengan sebutan ada. Seperti halnya manusia yang menanyakan keberadaan Tuhan merupakan masuk ke dalam metode empiris, bahwa pernyataan tersebut telah membuktikan adanya suatu keraguan tentang keberadaan Tuhan, karena Tuhan tidak dapat dideteksi. Kemudian jika kita terus membicarakan Tuhan, bahkan mencari Tuhan dengan metode empiris, maka tidak akan ada hasil apapun seperti yang saya jelaskan tadi, karena memang bahwasanya Tuhan adalah ghaib, yang bisa dikatakan wujudnya tidak bisa sama sekali dilihat, maka seharusnya membuktikan keberadaan Tuhan hanya menggunakan metode tes yang bersifat indrawi, tetapi dengan penarikan kesimpulan yang menghasilkan bersifat rasional. Seperti halnya ada contoh tak ada yang berubah dalam jagat raya ini, bahkan hal yang tak kita sangka pun pernah berubah seiringan waktu. Semua hal mengalami kemudian, sebelum, sedang, serta setelah. Kemudian pula ada pernyataan penting, siapakah aktor yang membuat semuanya ada dari tiada, kemudian siapakah yang telah merancang dan membentuk semua karakter. Kemudian jawaban lainnya adalah hanya tak lain hanyalah Tuhan. Meskipun seperti kata metode empiris kita tidak akan bisa melihat, tetapi kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan itulah penyebab utama keberadaan di alam semesta ini. Keberadaan Tuhan inilah yang disebut ulama sebagai wajibul wujud, keberadaan yang pasti, kemudian harus dan tidak bisa disangkal. Tetapi jika ada keberadaan selain Tuhan, maka sifatnya mukminul wujud, yaitu suatu yang relatif dalam arti bisa saja ada dan boleh juga tidak ada. Tak ada alasan yang memastikan bahwa kita ini ada, tapi Tuhan harus ada sebab keberadaannya. Merupakan dari sebuah niscaya dari seluruh keberadaan hal yang sudah ada ini dapat disimpulkan bahwa inilah yang membedakan antara keberadaan Tuhan dan keberadaan selain Tuhan. Kemudian meskipun semua sama-sama ada, tapi pada hakikatnya keberadaan keduanya jauh sangat berbeda. Bahwa memang kebenaran ini merupakan kebenaran rasional yang bisa diketahui oleh semua orang yang berakal. Maka jika kita membicarakan hal mencakup tentang Tuhan dengan metode empiris, maka tidak akan ada hasil apapun dalam pembicaraan yang telah kau buat. Soal pertama serta soal kedua sudah saya perjelaskan melalui teks